Sebagai pemimpin, kenapa kita perlu membahas tentang employee engagement? Anne Mulcahy, seorang mantan CEO dari perusahaan Fortune 500, menyebutkan bahwa karyawan-karyawan atau anggota tim yang melihat manajemen dan pimpinan tempat perusahaan dia bekerja, yang peduli kepada mereka sebagai manusia yang utuh, jadi tidak semata-mata hanya soal pekerjaan atau tuntutan profesional, melainkan juga melihat kebutuhan anggota timnya. Karyawan-karyawan yang melihat manajemen dan pimpinannya peduli kepada mereka akan menjadi lebih produktif, lebih puas, dan akhirnya lebih loyal. Kepuasan dari karyawan atau anggota tim ini akan menyebabkan kepuasan pelanggan dan akhirnya akan mengarahkan kepada profitabilitas organisasi dan juga kredibilitas dari perusahaan tersebut. Jadi, pemimpin-pemimpin yang peduli terhadap employee engagement akan mendapatkan kinerja atau hasil yang lebih tinggi dari anggota tim mereka. Istilah employee engagement sendiri dipopulerkan oleh Gallup, sebuah perusahaan konsultan dan jejak pendapat di tahun 2004. Employee engagement menunjukkan seberapa antusias dan seberapa terlibat karyawan-karyawan di sebuah organisasi atau perusahaan terhadap pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Ukuran ini dianggap dapat memperkirakan produktivitas karyawan, kemudian juga kepuasan pelanggan, profitabilitas, dan keberhasilan sebuah organisasi. Hal ini karena karyawan dengan employee engagement yang tinggi biasanya lebih antusias, lebih bersemangat, lebih produktivitas, dan juga lebih loyal terhadap pekerjaan mereka. Sehingga seorang pemimpin perlu untuk memperhatikan employee engagement di dalam tim atau perusahaannya. Menurut Gallup, karyawan-karyawan di sebuah organisasi atau tim bisa dikategorikan ke dalam 3 kategori. Kategori yang pertama, actively disengaged. Pada kategori ini, karyawan merasa tidak bersemangat dalam bekerja. Mereka biasanya punya pikiran yang negatif tentang pekerjaan ataupun tentang organisasi mereka. Kadang-kadang mereka cenderung untuk membantah. Mereka hanya hadir secara fisik, tetapi mereka tidak memberikan kontribusi secara pikiran dan emosi mereka tidak terlibat terhadap organisasi atau tim kerja mereka. Kategori yang kedua adalah not engaged. Di kategori yang kedua ini, seseorang karyawan hanya bekerja sekedar untuk menunaikan tugas dan kewajibannya saja. Jadi mereka sudah hadir secara fisik, mereka juga sudah memikirkan bagaimana tanggung jawab pekerjaan mereka bisa selesai, tapi mereka tidak memperdulikan hasilnya. Jadi secara emosi mereka tidak terlalu terlibat. Pada kategori yang terakhir atau engage, ini adalah kategori di mana seorang karyawan itu tidak hanya sekedar hadir secara fisik, tetapi juga mereka berkontribusi secara pemikiran dan juga mereka secara emosional memiliki rasa keterlibatan yang tinggi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Biasanya mereka sangat-sangat bergairah, mereka sangat bersemangat bekerja dan cenderung lebih kreatif dibandingkan dengan teman-teman mereka. Nah, bagaimana dengan teman-teman sendiri? Teman-teman berada di kategori yang mana? Dan bagaimana dengan anggota tim yang teman-teman pimpin? Apa jadinya kalau seandainya anggota tim kita memiliki tingkat engagement yang lebih tinggi? Dan apa manfaatnya buat kita sebagai pemimpin kalau seandainya mereka lebih bergairah, lebih semangat buat bekerja, dan juga lebih produktif dalam pekerjaan dan tanggung jawab mereka? Sayangnya, membangun employee engagement tidak semudah membalikan telapak tangan. Ada beberapa hal yang menyebabkan
seorang pemimpin tidak mudah untuk membangun employee engagement. Yang pertama, kadang-kadang seorang pemimpin merasa tidak nyaman berkomunikasi dengan orang lain. Seperti kita sudah bahas pada video sebelumnya, biasanya pemimpin dipilih dari seorang individual kontributor yang berprestasi tinggi. Dalam pekerjaan yang mereka lakukan sebelumnya, belum tentu mereka terlatih untuk mengembangkan people skill mereka. Mungkin mereka dipromosikan karena mereka bisa membuat program yang bagus, mampu mengelola administrasi dengan baik, atau mampu melakukan analisa-analisa yang tajam dan teliti. Hal ini berbeda dengan pada waktu mereka perlu untuk membangun employee engagement. Karena yang dibutuhkan adalah keterampilan untuk membangun connection dengan anggota tim, membangun kedekatan, dan kemudian membuat orang lebih percaya kepada mereka sebagai pemimpin. Faktor kedua yang menghambat seorang pemimpin membangun employee engagement yang tinggi adalah orientasi mereka yang terlalu tinggi dalam hal untuk mencapai sebuah prestasi. Mereka kadang-kadang suka mengabaikan faktor hubungan. Dan ini sejalan dengan karena sebelumnya mereka dipilih jadi pemimpin karena prestasi yang tinggi. Begitu mereka menjadi pemimpin, kemudian terjadi dilema, mana yang harus didahulukan? Apakah hasil yang tinggi ataukah hubungan yang baik dengan anggota tim? Di sini mereka mengalami dilema apakah mau mendahulukan result atau mendahulukan relationship. Sebenarnya menjadi seorang pemimpin dengan orientasi result yang tinggi itu adalah modal yang bagus. Artinya dia memiliki need of achievement yang tinggi. Tapi akan lebih bagus lagi kalau seandainya dia bisa membekali dirinya juga dengan need of affiliation yang tinggi juga, yaitu berorientasi terhadap hubungan yang baik dengan anggota timnya. Karena seorang pemimpin memberikan hasil melalui orang lain, melalui anggota timnya. Faktor lainnya yang menghambat adalah biasanya seorang pemimpin suka enggan untuk membuang waktu di dalam bekerja. Dia merasa membangun kedekatan dengan anggota tim itu menghabiskan energi dan waktunya. Sementara dia memikirkan target yang diberikan kepada dia atau kepada unit tim yang dia pimpin. Disinilah letak kesalahan mindsetnya. Pemimpin-pemimpin yang tidak efektif berpikir bahwa menghabiskan waktu untuk membangun relationship dengan anggotanya itu sia-sia. Sementara pemimpin-pemimpin yang lebih efektif, mereka melihat justru dengan membangun kedekatan dengan anggota tim akan membuat anggota timnya melihat dan merasakan bahwa pemimpinnya peduli dengan mereka. Dan kalau mereka melihat pemimpin peduli kepada mereka, mereka juga akan peduli terhadap pemimpin mereka. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Stephen R. Covey, seorang pakar kepemimpinan, yang menyebutkan with people fast is slow and slow is fast. Membangun hubungan memang terlihat membuang waktu, tetapi pada akhirnya itu akan membuat orang atau anggota tim kita akan lebih bersemangat dan juga lebih produktif dalam bekerja. Ada ungkapan yang sangat terkenal. Kalau kita ingin memenangkan marketplace, maka kita harus memenangkan kondisi di workplace. Kalau kita ingin memenangkan sebuah kompetisi, kita juga perlu membangun kedekatan dan kekuatan di dalam tim kita. Lantas, apa yang bisa kita lakukan sebagai pemimpin untuk meningkatkan antusias dan keterlibatan dari anggota tim? Ada 5 tips sederhana yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan tingkat keterlibatan anggota tim kita. Yang pertama, carilah sarana komunikasi yang tepat untuk berkomunikasi dengan mereka. Yang kedua, kenali mereka. Dan yang ketiga, mintalah pendapat, opini, atau saran dari mereka.
Yang keempat, tunjukkanlah kepedulian dan respek dari kita untuk mereka. Dan yang terakhir, berikan apresiasi kepada mereka. Mari kita bahas bersama-sama apa yang bisa kita lakukan dengan 5 tips sederhana tersebut. Langkah yang pertama, carilah sarana komunikasi yang tepat. Kita bisa menggunakan jalur formal seperti briefing pagi, briefing mingguan, ataupun email kantor. Kita juga bisa menggunakan saluran informal seperti makan siang bersama anggota tim, ngopi-ngopi cantik, outbound bersama dengan tim. Cara ini akan menciptakan suasana kerja yang santai dan menyenangkan. Cobalah untuk menggunakan platform elektronik yang sesuai dengan tim kita. WhatsApp atau WhatsApp Group, Line, Facebook, LinkedIn. Jangan paksa anggota tim untuk mengikuti platform yang kita gunakan, kecuali kalau itu memang menjadi ketetapan dari perusahaan. Tetapi coba sesuaikanlah dengan platform yang mereka nyaman untuk menggunakan dan mereka suka menggunakan platform tersebut. Langkah yang kedua, kenali anggota tim kita. Ajaklah anggota tim kita berbicara, bahas hal-hal yang umum seperti tinggal di mana, sudah menikah atau belum, apa impian yang ingin dicapainya dalam hidupnya, apa yang dia lakukan untuk mengisi waktu luang atau yang menjadi hobi dia. Apa yang membuat dia termotivasi untuk bekerja di perusahaan ini? Apa yang ingin dia capai 2-5 tahun ke depan? Apa yang dia sukai dan apa yang dia tidak sukai dari pekerjaannya sekarang? Pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu kita untuk memahami profil anggota tim kita, value yang dia miliki, serta mindset yang dimilikinya. Informasi ini nantinya akan memudahkan kita untuk melakukan pendelegasian ataupun pada saat nanti kita perlu untuk memotivasi mereka. Langkah yang ketiga, meminta pendapat atau opininya. Kalau anggota tim kita sudah nyaman secara personal, cobalah untuk memahami dirinya secara profesional. Tanyakan hal-hal terkait pekerjaan. Misalnya, apa yang dia sukai dari peran dan tanggung jawabnya saat ini? Apa yang dia tidak sukai? Apa kesulitan yang dihadapinya dalam melaksanakan pekerjaan? Apa bantuan yang diharapkannya dari kita sebagai pimpinan? Bagaimana pendapatnya tentang prospek karirnya dan organisasi ini di masa depan? Atau bisa juga dengan pertanyaan yang lebih dalam lagi. Misalnya, apa yang harus diperbaiki dari tim kita? Kalau dia menjadi leader, langkah-langkah apa yang akan dilakukannya saat ini? Pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu kita untuk memahami apa yang dirasakan dan dihadapi oleh anggota tim kita saat bekerja. Pertanyaan itu juga membantu kita memahami apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya. Dan pertanyaan itu juga mengembangkan cara berpikirnya, sehingga dia juga bisa melihat dari perspektif yang lebih luas dan juga bisa melihat dari perspektif kita sebagai seorang pemimpin. Langkah yang keempat, tunjukkanlah kepedulian dan respek. Ketika berkomunikasi dengan anggota tim, tunjukkan kepedulian dan respek dengan mendengarkan secara empatik. Ini adalah salah satu keterampilan kepemimpinan yang seringkali dianggap remeh. Banyak pemimpin yang terlatih berbicara, namun tidak banyak pemimpin yang terlatih untuk mendengarkan. Padahal, orang-orang tidak akan peduli seberapa pintar dan cerdas pimpinannya. Tapi mereka akan mempedulikan pemimpin-pemimpin yang mereka lihat dan mereka rasakan benar-benar peduli terhadap anggota-anggota timnya. Beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan perhatian kita antara lain dengan memberikan update bila ada program pengembangan diri yang bisa diikutinya, mengucapkan selamat ulang tahun untuk hari dan hal-hal penting atau spesial buat mereka. Ingatkan mereka jika bekerja terlalu keras dan lupa menjaga keseimbangan antara kehidupan personal dan profesional. Intinya adalah
perlakukan mereka sebaik mungkin agar mereka bisa memperlakukan pelanggan kita sebaik mungkin. Langkah yang terakhir, berikanlah apresiasi terhadap prestasi atau perilaku-perilaku positif yang mereka tunjukkan. Apresiasilah kemajuan atau prestasi yang telah mereka lakukan. Ini akan membuat mereka melihat kepedulian dan penghargaan kita. Ini juga akan membuat mereka bersemangat untuk mencapainya lagi. Bila kondisinya tepat, lakukanlah apresiasi di depan banyak orang, sehingga anggota tim merasa keberadaan dirinya dan kinerja yang dilakukannya bermanfaat buat orang lain dan memberikan dampak pada dirinya. Itulah 5 tips yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan tingkat keterlibatan dari anggota tim kita. Perlu kita ingat bahwa anggota tim kita bukan robot. Mereka manusia yang punya emosi dan rasa. Dan kalau kita sebagai pemimpin bisa menciptakan kondisi kerja yang membuat mereka nyaman dan puas dengan pekerjaan mereka, kita akan bisa mendapatkan kinerja serta produktivitas yang lebih tinggi dari mereka. Karyawan-karyawan yang bahagia akan menghasilkan pelanggan-pelanggan yang berbahagia, dan pelanggan-pelanggan yang bahagia serta puas akan membantu tercapainya organisasi yang produktif dan profit. Teman-teman, selamat membangun tim yang produktif, yang memiliki tingkat keterlibatan yang tinggi, yang membuat anggota tim menjadi lebih semangat, lebih bergairah dalam bekerja. Selamat menjadi pemimpin yang lebih dicintai. Selamat memimpin.